Pastinya gue jamin dengan menu ini sih, ini adalah menu yang comfort banget ya. Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner, jumpa lagi sama gua William. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik, sehat semuanya ya. Hari ini gua lagi ada di dapur Central Kitchen. Kita dapat kepercayaan untuk melaksanakan catering donasi, sahabat semuanya ya. Sahabat semuanya, hari ini dapat catering donasi atau kepercayaan dari Ibu Meli atau Tante Meli ya. Ini orang yang baik banget. Kalau teman-teman lihat Central Kitchen gua nih ya, semua ya. Ini 70% meja stainlessnya semua dari Tante Meli ya, yang catering donasi hari ini. Enggak dikasih, beli, tapi harganya murah pol ya. Kali ini Tante Meli mau catering donasi dalam rangka Natal dan Tahun Baru. Catering donasinya budgetnya Rp30.000 per porsi, dikalikan 60 packs. Jadi total omset dari catering hari ini adalah sebesar Rp1.800.000. Dan untuk catering hari ini akan dikirimkan ke Panti Asuhan Holy Angel sebanyak 60 packs atau 60 porsi. Dengan harga Rp30.000, menu hari ini yang gua set up sesuai permintaan dari si Ibu Meli. Yaitu yang pertama pastinya ada nasi putih, yang kedua ada telur mata sapi, yang ketiga ada capcay baso, yang terakhir ada gohyong atau hekeng. Dan untuk gohyong atau hekengnya ini akan disajikan dengan saus asam manis nantinya, terpisah ya. Nah ini untuk video hari ini atau catering hari ini akan dibagi menjadi dua part, yaitu hari ini dan besok ya. Videonya sih tetap akan jadi satu, cuma maksudnya akan ada syuting hari ini dan besok pada saat pengerjaan. Nah hari ini gue bakal ngasih lihat teman-teman semuanya proses produksi gohyong ya, karena gohyong yang digunakan cukup banyak, jadinya hari ini kita mau bikin gohyongnya fresh gitu ya. Jadi besok kita tinggal masak capcaynya dan goreng si gohyong. Nah ini sayur-sayurannya lagi dalam proses prepare sama anak-anak semuanya. Terus di Central Kitchen juga lagi produksi chicken karage ya, karena kita dapat orderan 10 kilo chicken karage. Nah, seperti yang teman-teman lihat nih, kalau di Central Kitchen chicken karage kayak gini juga kita produksi dan kita jual secara umum ya. Ada di marketplace Koko Kuliner. Dan sekarang kita lanjut ke proses pengerjaan atau pembuatan si gohyong. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini kita pakai paha ayam full, ada campuran kulitnya. Kalau perbandingannya adalah teman-teman nggak boleh tahu, rahasia pabrik ya. Pokoknya ini ada perbandingan antara kulit dan daging ya. Buat teman-teman yang mau tahu, nggak apa-apa beli resepnya, 100 juta anjay. Nah ini ayamnya udah masuk, masukin telur. Mesin penggiling sambil berjalan. Obat ganteng ya. Chicken powder. Lada. Bawang putih. Kecap ikan. Minyak wijen. Nah ini kita masukin bumbu-bumbu basah dulu teman-teman ya. Nah kalau udah bumbu basah masuk, daun bawang, tepung ya. Tepungnya memang cukup banyak kalau gohyongnya ekonomis ya. Ini kan untuk gohyong yang kita jual secara reguler dengan harga Rp30.000 per porsinya. Kalau misalkan gohyong yang ada di resto warung nasi goreng Koko Wil itu tepungnya mungkin cuma 1/4 dari yang kita masukin ini ya. Jadi emang kadar dagingnya jauh lebih banyak. Itu yang premium. Satu lonjornya aja kita jual sekitar 80.000 ya. Nah tadi tepung terigu, sekarang tepung tapioka. Oke, setelah masuk semua kita masukin udang ya.
Nah, secara garis besar, teman-teman semuanya, pengerjaan atau pembuatan goyong ekonomis atau goyong reguler ya seperti ini dengan harga Rp30.000 per porsinya ya. Maksudnya ini kalau gue jual di outlet goyong gue ya. Nah ini begini aja gitu ya. Tetap kita pakai udang. Menurut gue dengan harga 30.000 udang yang kita pakai juga cukup banyak ya. Nah ini bakal kita giling sampai kalis. Maksudnya bukan sampai kalis lah, sampai nyampur gitu ya. Kurang lebih ya sekitar 15 menit putaran depan, 15 menit putaran belakang gitu ya. Ya ini proses pembuatan goyong gue cuma ngasih tahu teman-teman aja ya. Kurang lebih seperti ini. Terus nanti dari proses ini bakal pindah semuanya lanjut dikerjain sama anak-anak ke proses penggulungan sampai dengan ke proses pengukusan ya. Ini kita biarkan dulu. Oke. Nah, itu sekarang lagi proses giling daging atau mixing daging. Nah, ini kulit tahunya ya. Kulit tahunya juga kita potong kotak-kotak seperti ini ya. Nanti ini semuanya sisanya anak-anak yang ngerjain ya. Pokoknya dari proses mixing daging selesai, tinggal digulung dan di steam. Di steam juga sampai matang teman-teman, bukan yang setengah matang ya. Jadi besok prosesnya kita tinggal lanjut ke goreng goyong dan masak capcay gitu ya. Kurang lebih proses pembuatan goyong seperti itu teman-teman ya. Kita ketemu lagi besok teman-teman pada saat kita mau mengeksekusi catering dari Meli. Oke sahabat Koko Kuliner semuanya, kita udah ada di hari selanjutnya dan ini adalah hari dimana kita akan mengerjakan catering donasi dari Tante Meli. Nah teman-teman, hari ini kita ngerjain cateringnya di Hocia ya, teman-teman bisa lihat di belakang ini lagi proses plating ya makanan-makanannya. Terus juga tadi pagi anak-anak di Central Kitchen udah ngerjain telurnya, telur kita semuanya dibikinnya pakai cetakan, jadi hasilnya bakal cantik-cantik banget ya. 60 butir telur mata sapi udah ready, tinggal di plating. Terus yang selanjutnya kita lihat yuk, anak-anak lagi pada goreng goyong ya. Goyong atau hekengnya udah kita bikin kemarin ya. Ini adalah hasil goyongnya, jadi bisa dijamin ini 100% fresh banget. Terus untuk satu goyongnya kita potong jadi 10 piece ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah dari sini langsung masuk ke tahap penggorengan. Tuh seperti yang teman-teman tahu dan teman-teman bisa lihat ya. Nah ini dia ya, ini dikerjain sama Mas Limin ya. Tuh goyong kita. Kalau makan goyong itu ya paling enak adalah bagian ujungnya nih. Ujungnya ini ya. Karena ini pasti crispy banget. Lalu menjadi yang terfavorit. Secara garis besarnya seperti ini aja, simple banget catering kita hari ini. Menunya kan nasi, telur ya, tadi telurnya juga udah jadi. Terus ada goyong, saus asam manis. Dan sekarang kita bakal lanjut ke atas buat masak capcaynya. Let's go. Oke teman-teman semuanya ya, ini menjadi sejarah pemasakan catering tercepat kita. Karena pemproduksian menu-menu makanan lainnya kan semuanya udah kita kerjain kemarin ya. Terus ya pada intinya nasi tinggal dimasak, terus telur mata sapi
tadi pagi sudah dikerjakan oleh anak-anak. Goyongnya juga tinggal goreng ya. Tadi kita serahkan ke anak-anak di Hocia Dim Sum yang ngerjain goyongnya. Dan sekarang gue tinggal masak capcaynya ya. Di sini capcaynya kita pakai bakso ikan seperti yang teman-teman lihat. Ya, langsung aja yuk kita mulai dari bawang putih ya. Kita tumis dulu ya teman-teman. Nah, bawang putihnya udah wangi sekali. Bombay. Bakso ikan. Oke, ya udah wangi ya. Bombaynya kita tumis gak usah sampai yang matang banget caramelize ya. Yang penting udah keluar aromanya, udah cukup. Kita mulai dari sayuran kerasnya dulu ya. Ada wortel, kembang kol, ada jagung babynya ya. Kita masukin air sedikit aja ya. Nah, air ini masuk fungsinya buat matengin si sayuran yang keras terlebih dahulu ya teman-teman. Nanti kalau misalkan sayuran kerasnya kita rasa udah cukup empuk ya, baru kita masukin sayuran-sayuran yang lembeknya seperti ini. Oke, ya kita mungkin ketemu sekitar 15 menit lagi dari sekarang. Ya teman-teman, ini udah kita masak sekitar 10 menit. Patokannya yang penting warna dari sayuran kerasnya udah agak berubah ya. Ini kan kembang kol kita warnanya udah nggak pucat lagi nih ya. Nah ini kita udah boleh masukin sayuran-sayuran yang lembeknya. Seperti sawi putih sama kol ya. Nah sekarang kita boleh langsung seasoning. Mix seasoning seperti biasa ya. Iya, obat gantengnya kita masuk. Gulanya sedikit aja. Nah, ini dia jagoan kita nih. Ada kecap ikan. Nice. Minyak wijen. Nah. Oke ya. Sangat mudah ya pembuatan capcay hari ini. Nah, mix seasoning teman-teman ya. Kalau teman-teman semuanya mau beli, langsung aja check out di marketplace Koko Kuliner ya. Mix seasoning, bumbu rahasia, serbaguna, olahan gue sendiri ya. Yang sudah terdiri dari beberapa komposisi bahan. Yang pastinya kalau pakai mix seasoning sebenarnya udah nggak perlu pakai apa-apa lagi ya. Dia rasanya udah kompleks, ada asinnya, ada gurihnya, ada manisnya gitu ya. Oke, sekarang kita masukin larutan maizena untuk mengentalkan kuahnya. Biar kuah-kuah ini terbalur ke sayur-sayurannya. Oke teman-teman semuanya, ini udah kita masak sekitar 20 menit capcay kita dan ini hasilnya mantep banget. Teman-teman bisa lihat ya, sayuran kita ini udah mateng dengan sangat sempurna ya. Warnanya bener-bener cantik sekali. Dan teman-teman bisa lihat kuahnya yang kental. Nah ini jadinya nyelimutin ke seluruh area sayuran kita ya. Sebelum kita sajikan, mari kita coba terlebih dahulu ya. Let's go.
Makanya gue bilang kalau misalkan masak capcay gini nggak usah terlalu overpower dulu, nggak usah terlalu berani ya. Menurut gue ini rasanya sudah oke sekali, tidak perlu ada yang gue adjustment lagi. Sudah nikmat ya, udah selesai ya. Kita cuma masak capcay hari ini untuk catering hari ini. Dan sekarang cateringnya bakal kita turunin, kita bakal lanjut ke proses plating dan juga packing teman-teman. Let's go. Teman-teman semuanya udah beres, catering kita lagi kita kerjain. Menu yang super simple, enak, dan pastinya gue jamin dengan menu ini sih, ini adalah menu yang comfort banget ya. Semua orang pasti suka ya. Oke, mari kita lihat ya dengan harga Rp30.000 per porsinya teman-teman. Ini dia menu kita hari ini. Nasi putih, telur mata sapi, ya. Selanjutnya ada capcay bakso ikan. Ini ada hekengnya atau goyong, dan terakhir ada saus manis untuk siraman si goyongnya ya. Ya ini udah pasti comfort banget. Gua rasa mungkin nggak ada yang nggak doyan kali ya. Nasi telur semua orang doyan. Hekeng ya dengan rasa ayam dan udang yang premium dengan tekstur yang crispy di luar dan lembut di dalam, dan juga ada serat dari sayur-sayurannya ya. Oke teman-teman semuanya, 60 porsi almost done ya. Dan ini juga lagi di packing sama anak-anak nih semuanya ya. Kita ketemu lagi di lokasi yang sudah gue sebutkan di awal video. Let's go. Ketemu terus. Selamat Natal, selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Halo sayang. Makan-makan. Nah, aku langsung pamit aja ya. Tuhan berkati. Dah. Oke teman-teman semuanya, kita udah nurunin makanan di Panti Asuhan Holy Angel. 60 porsi ya, semuanya dari Tante Meli, donatur pada video hari ini. Yang pastinya yang pertama gue ucapkan terima kasih banyak kepada Tante Meli dan keluarga semuanya yang sudah memberikan kepercayaan kepada gue dan tim untuk melaksanakan kegiatan baik ini. Semoga berkat yang dibagi oleh Tante Meli boleh menjadi berkat balik bagi Tante Meli dan keluarga semuanya. Pastinya berkat-berkat ini yang menjadi sesuatu yang Tuhan perhitungkan ya, untuk diberikan rezeki, juga kesehatan, juga kebahagiaan yang lebih lagi. Dan juga untuk seluruh sahabat Koko Kuliner semuanya, thank you so much buat kalian semua yang udah nonton video hari ini. Semoga video hari ini pastinya menginspirasi teman-teman semuanya, menjadi pengetahuan baru buat kita semua. Pastinya kalian semua juga yang lagi belajar untuk memulai bisnis F&B bisa terbantulah oleh video-video yang gua buat ya. Sampai sini aja video kita hari ini. Semoga kalian semuanya selalu diberkati, selalu diberikan dengan kesehatan, sehat selalu. Kita ketemu lagi di video dan episode berikutnya. Tuhan memberkati. Bye.